Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 720 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyempurnakan Pilin Yang Ji Mudan dengan mengorbankan Yan Chao, lalu menciptakan tubuh tiruan yang identik dengannya sebagai langkah strategis untuk menghadapi ancaman besar. Setelah bersatu kembali dengan rombongan dan menunggu saat yang tepat, mereka memasuki retakan menuju wilayah lain. Namun, alih-alih berpindah tempat, mereka mendapati diri masih berada di laut mimpi ilusi. Kesadaran pun muncul bahwa sejak awal mereka memungkinkan telah terperangkap dalam sebuah ilusi atau mimpi besar, menandai awal dari bahaya dan misteri yang jauh lebih dalam. Pada saat itulah, sebuah aura yang teramat kuat tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Pupil mata Xiaoyan langsung menyusut tajam. Kekuatan aura tersebut begitu dahsyat hingga darah di dalam tubuhnya seakan membeku. Tekanan yang mengerikan, gumam Xiaoyan dengan suara berat. Namun hal yang membuat dahinya semakin berkerut adalah kenyataan bahwa dalam sekejap seluruh sosok orang di sekelilingnya lenyap tanpa jejak. Xiaoyan segera mengibaskan lengan jubahnya, berusaha mengeluarkan Gouyan yang ia sembunyikan di dalamnya. Akan tetapi, ia terkegun. Bahkan Gouyan pun telah menghilang. Belum sempat Xiaoyan berpikir lebih jauh, air laut di hadapannya tiba-tiba terbelah ke kiri dan ke kanan. Dari celah itu, sesosok bayangan perlahan turun dari atas. Sedemikian rupa hingga bahkan air laut pun seakan menghindari keberadaannya. Xiaoyan, sebuah suara yang agung, bagaikan titah dewa yang mengguncang langit dan bumi terdengar jelas. Xiaoyan mendongak ke atas. Di bawah tekanan aura tersebut, dirinya terasa kecil dan tak berarti, laksana seekor semut. Tekanan tingkat ke-6. Batinnya terkejut. Kini, Xiaoyan telah mencapai tingkat ke-4 keabadian dewa. Namun hanya dengan tekanan aura saja, jantungnya sudah berdegup hebat. Seiring sosok itu turun semakin dekat, pandangan Xiaoyan pun perlahan menjadi sejajar. Hingga akhirnya ia dapat melihat wajahnya dengan jelas. Suju. Sosok yang muncul ternyata adalah Raja baru Taishu, Suju. Temuan itu mengguncang batin Xiaoyan, memunculkan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seketika dari tubuhnya terpancar aura yang kuat. Seakan tekanan itu tidak lagi membuatnya tampak lemah. Namun dengan cepat Xiaoyan menyadari kejanggalan. Emosinya terasa sepenuhnya dikendalikan. Bahkan sejak awal, ia lupa mempertanyakan kemungkinan bahwa semua ini hanyalah sebuah ilusi. Ia benar-benar tenggelam ke dalam keadaan ini. Yang lebih mencengangkan, kekuatan jiwa alam void miliknya seakan tidak berfungsi sama sekali. Jika ini ilusi, seharusnya kesadaranku tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Sorot mata Xiaoyan menajam. Pada saat itu, Suju di hadapannya mencibir dingin, lalu mengangkat tangan dan menghantamkan sebuah telapak ke arahnya. Telapak raksasa itu bersinar dengan cahaya bintang yang terpecah-pecah, membawa kekuatan yang mengerikan dan meluncur untuk menghancurkan Xiaoyan. Rasa tak berdaya yang mendalam menyelimuti dirinya. Bahkan sebelum serangan itu tiba, di dalam benaknya seakan ada suara yang terus berbisik tanpa henti. Pertempuran ini pasti akan kalah. Bisikan itu berusaha menenggelamkan jiwanya ke dalam kekuatan yang paling dalam. Pada saat inilah Xiaoyan benar-benar menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah sekedar ilusi biasa. Ketika kami masuk, semua orang tidak langsung menghilang, tetapi tiba-tiba lenyap. Dan bahkan dengan kekuatan jiwaku, aku tidak bisa menembusnya. Xiaoyan segera menarik kesimpulan. Kemungkinan pertama, ilusi ini terlalu kuat. Kemungkinan kedua, tempat ini adalah mimpi yang berasal dari dirinya sendiri. Jika bukan karena kekuatan ilusi yang berada di tingkat yang sangat ekstrim, mustahil ia tidak dapat mendeteksinya dengan jiwa alam void miliknya. Serangan Suju terus mendekat, namun Xiaoyan tetap tenang. Jika ini adalah mimpinya sendiri, maka keadaannya tidak berbeda dengan medan uji tingkat tertinggi. Suju di hadapannya adalah Suju dengan kekuatan terkuat yang tersimpan dalam ingatannya. Namun dalam mimpi miliknya sendiri, Xiaoyan tidak mungkin menjadi lemah. Setelah memahami semuanya, Xiaoyan akhirnya bergerak. Ia mengarahkan kekuatan tubuh sejati ke keabadian fisik raksasa dan menunjuk ke depan dari kejauhan. Seperti yang telah ia duga,
Sedangkan itu tidak sepenuhnya menindas dirinya. Jika aku masih mampu melawan, berarti ini bukan Suju yang sebenarnya. Ini hanyalah Suju dalam ingatannya, sebuah pecahan jiwa Suju yang pernah bertarung dengannya. Setelah beberapa kali benturan, Xiaoyan mencibir dingin dan mengangkat tangannya, memanggil bendera penekan jiwa. Jika ini adalah mimpi, dan mimpi ini begitu nyata, maka semua yang ia miliki seharusnya tetap ada di dalamnya. Ia pun melepaskan pecahan jiwa Suju yang selama ini disegel di dalam panji tersebut, lalu mengendalikannya untuk bertarung. Suju melawan Suju. Kekacauan pun langsung terjadi. Kedua Suju saling menahan dan menggunakan teknik yang sama. Namun membunuh sosok ini dalam mimpi jelas bukan perkara mudah. Xiaoyan menyadari bahwa yang terpenting sekarang bukanlah bertarung, melainkan menemukan cara untuk keluar dari mimpi ini. Sebab sekalipun ia berhasil membunuh lawannya, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Ia pun segera bergerak, memilih mundur dengan kecepatan tinggi. Dunia Sanhai mungkin luas tak bertepi, tetapi mimpi mustahil tidak memiliki batas. Menggunakan jiwa gerakan Void, Xiaoyan melesat dengan cepat dan dalam sekejap meninggalkan laut ilusi mimpi. Seperti dugaannya, tak lama kemudian ia menyentuh batas mimpi tersebut. Dengan satu dorongan kesadaran, ia menerobos penghalang itu. Segala sesuatu di hadapannya pun hancur berkeping-keping. Xiaoyan terbangun dengan tiba-tiba. Semuanya benar, barusan hanyalah mimpi. Namun tepat saat ia terjaga, ia kembali terkejut. Bendera penekan jiwa masih melayang di udara, dan pecahan jiwa Suju masih bertarung. Namun lawannya bukan Suju, melainkan Xuan Huang yang memejamkan mata dan sedang bertarung di dalam mimpinya. Xiaoyan segera mengerutkan dahi dan buru-buru menarik kembali pecahan jiwa Suju ke dalam panji. Kini, pecahan jiwa tersebut sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia masih memikirkan bagaimana cara memanfaatkannya untuk melukai Suju yang sebenarnya. Ia menatap ke sekeliling. Ada yang mengerenyit kesakitan, ada pula yang tampak menderita. Xuan Huang masih seperti bertarung di dalam mimpi. Xiaoyan lalu menggunakan kekuatan jiwa alam void miliknya untuk masuk ke dalam mimpi masing-masing dan membangunkan mereka satu persatu. Hingga akhirnya semua orang terjaga, masing-masing menarik nafas dingin. Terima kasih, saudara Xiaoyan. Aku bermimpi bertarung sengit, sangat berbahaya. Untung lawanku tiba-tiba menghilang, ucap Xuan Huang. Xiaoyan hanya tersenyum pahit, tanpa menjelaskan bahwa lawan itu adalah pecahan jiwa Suju yang ia lepaskan. Mimpi yang sangat nyata, tapi mengapa kita masih berada di sini? Tanya Raja Manusia Sinting sambil menoleh ke kiri dan kanan dengan kebingungan. Benar, bukankah kita sudah memasuki harta rahasia penguasa mimpi ilusi? Xuan Huang pun merasa aneh. Xiaoyan mengibaskan tangan, membangunkan Goyan yang masih tertidur. Sialan, kenapa kau merusak mimpiku? Goyan menggerutuk kesal setelah terbangun. Sedikit lagi aku mengalahkanmu dan menjadikanmu pelayan Tuan Go ini. Xiaoyan memotong dengan serius. Periksa sekeliling, lihat apakah ada larangan atau kita masih berada di dalam ilusi. Xiaoyan sendiri telah mengamati seluruh fluktuasi di tempat ini dan tidak menemukan kejanggalan apapun. Karena itu, ia meminta Goyan yang kekuatan jiwanya jauh melampaui dirinya untuk memeriksa lebih dalam. Keadaan mereka seakan terhenti di tempat yang sama. Pasti ada kejanggalan. Namun Xiaoyan bingung apakah ini nyata atau palsu. Tidak ada larangan. Fluktuasi ruang sangat stabil. Ini nyata. Bukan ilusi, kata Goyan dengan tegas. Namun mata Xiaoyan menyipit perlahan. Benarkah? Lalu mengapa aku merasakan firasat buruk yang begitu kuat? Gumamnya.